adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat. Tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya, iya. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Berbagai macam langkah ya untuk memperkuat perekonomian nasional, mengatasi masalah perekonomian berhasil dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Ya, memang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Satu langkah besar telah dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika meresmikan 80.000 koperasi desa merah putih. Ini satu langkah besar karena bagaimanapun juga watak koperasi itu adalah membangun kebersamaan, membangun perekonomian secara bersama-sama, berangkat dari kepentingan yang sama. Dan ya kita harus akui bahwa koperasi itu masih menjadi suatu model kegiatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Bagi masyarakat yang beruang, tentu ini tidak akan berkembang di koperasi. Itu diakui oleh Presiden Prabowo. Ya kan? Dan buat saya nggak apa-apa, ya kan, nggak apa-apa. Koperasi itu punya akar yang kuat. Saya pernah menjadi anggota koperasi di Fakultas Ekonomi UI. Ya, karena waktu itu saya punya kebutuhan untuk membeli barang tapi nggak punya uang, jadi saya mencicil melalui koperasi. Jadi koperasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini adalah koperasi untuk kebutuhan rakyat banyak, kebutuhan anggota, dan koperasi untuk simpan pinjam, ya bukan seperti sekarang simpan pinjam ya, itu mirip-mirip praktek ya, perbankan yang buat saya tidak manusiawi dan kadang-kadang melarikan diri uangnya. Jadi koperasi untuk menyimpan produksi pertanian, perikanan itu akan dilakukan. Jadi ini satu langkah besar. Bayangkan kalau seandainya ada 84.000 desa di seluruh Indonesia, misalnya 80.000 sudah terpenuhi koperasi, maka Islam kuat. Dan
pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota bisa bekerjasama dengan koperasi desa yang menjadi supplier, misalnya memberikan perkantoran, kan, atau misalnya mensuplai kebutuhan pembangunan jalan, berikan pada koperasi. Dan koperasi tentunya harus dibimbing, ya, diawasi juga, karena bagaimanapun juga koperasi adalah dikelola oleh manusia yang bisa juga menyimpang, ya, tetapi ya, saya kira satu langkah besar, dan kalau ini berhasil sebuah langkah besar, dan saya punya keyakinan Presiden Prabowo bisa mendorong lahirnya koperasi-koperasi kompetitif yang menggerakkan roda perekonomian desa, ya, dan pengalaman tidak terlalu sulit. Politik will, ya, kemauan politik dari pemerintah sudah mendorong lahirnya koperasi. Tinggal organisasi koperasi ini bersatu, tentunya, ya, memberikan stimulus. Koperasi desa ini bisa juga bersama dengan BUMN sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk pembangunan jalan bisa bekerjasama dengan Wasitra Karya atau Utama Karya, ya, BUMN di bidang pemerintahan. Ya, kan? Dalam bidang perikanan bisa bekerjasama dengan katakanlah pengelola pelabuhan perikanan. Jadi tidak ada yang sulit, ya, dan ini langkah besar ini kita harus puji. Ya, saya harus apresiasi langkah besar dari Presiden Prabowo, dan ini adalah satu langkah maju memperkuat perekonomian. Dan jangan lupa ini adalah satu bukti komitmen bahwa Presiden Prabowo tidak meninggalkan rakyat kecil, ya, tidak atas dasar slogan pembela wong cilik, tapi adalah langkah konkret. Presiden memberikan perhatian kepada pembangunan koperasi dan sudah dilakukan dengan dikelola. Jadi bersama membangun desa, bersama membangun daerah dengan koperasi. Saya ucapkan selamat kepada pengurus koperasi.